Saya masih mencintai istri saya, tapi sudah 3 tahun saya tidak berani menyentuhnya. Itu bukan keluhan, itu adalah rasa sakit yang diam-diam. Dari seorang pria bernama Pak Herman, 72 tahun, dari Semarang. Dahulu beliau sangat gagah, menjadi tulang punggung keluarga. Namun hanya karena satu kebiasaan kecil setiap sore, segenggam kacang tanah yang tampaknya sehat, kekuatan kelelakian beliau perlahan menghilang. Bukan karena usia tua, tetapi karena suatu zat racun kecil dalam kacang tersebut yang diam-diam merusak fungsi hati, menurunkan kadar testosteron, dan membuat darah tidak lagi mengalir ke tempat yang seharusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak bertanya dalam hati, mengapa saya masih merasa sehat, tapi tidak lagi mampu menunjukkan kasih sayang kepada pasangan? Mungkin jawabannya ada pada camilan yang Bapak konsumsi setiap hari. Dalam video hari ini, saya, seorang dokter yang telah lebih dari 30 tahun mendengarkan keluhan tersembunyi para pria lansia, akan membagikan 3 jenis kacang yang sedang menggerogoti keperkasaan pria dan 3 jenis kacang lainnya yang bisa membantu Bapak mengembalikan kekuatan alami tanpa perlu obat-obatan. Namun sebelumnya, jenis kacang apa yang Bapak dan Ibu konsumsi setiap hari? Silakan tinggalkan komentar, karena bisa jadi hanya satu perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kedekatan esok hari. Hari ini, saya, Dr. Andi, 65 tahun, akan berbincang tulus bersama Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman saya selama 30 tahun mendampingi kesehatan lansia. Kita akan sama-sama menelusuri 3 jenis kacang yang sebaiknya dihindari dan 3 jenis kacang yang sebaiknya dipilih untuk menjaga vitalitas pria di usia senja. Apakah Bapak sedang mengonsumsi jenis kacang tertentu setiap hari tanpa sadar bahwa itu berdampak pada tubuh? Mari kita periksa kembali, mulai hari ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, ada satu jenis kacang yang sering kita anggap bersahabat. Murah, mudah ditemukan, dan biasa dijadikan camilan sore hari, yaitu kacang tanah. Pak Suyono, 69 tahun, dari Purwokerto, dulunya adalah seorang petani yang sehat, penuh kasih kepada istri dan selalu penuh energi. Setiap pulang kerja, beliau selalu ngemil segenggam kacang tanah goreng asin sambil minum teh dan mengobrol. Namun perlahan, beliau mulai merasa cepat lelah dan kehilangan semangat untuk berhubungan intim. Saya masih mencintai istri saya, tapi tubuh saya tidak lagi menurut, katanya dengan tatapan sendu. Bapak, penyebab utamanya bukan semata-mata usia. Banyak penelitian, termasuk publikasi dari Universitas Gadjah Mada 2021, menunjukkan bahwa kacang tanah adalah salah satu jenis kacang yang mudah terkontaminasi aflatoksin, racun dari jamur Aspergillus flavus. Zat ini dapat menumpuk di hati, menyebabkan kerusakan hati kronis, mengganggu sistem hormon, dan menurunkan produksi testosteron, hormon pria yang paling penting. Tidak hanya itu, kacang tanah juga tinggi omega 6. Jika tidak diimbangi dengan omega 3, maka bisa memicu peradangan yang berdampak langsung pada sistem peredaran darah, terutama pembuluh darah kecil yang menuju ke organ vital pria. Akibatnya, darah tidak cukup untuk ereksi, atau ereksi tidak kuat dan tidak bertahan lama. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak pria seperti Pak Suyono diam-diam kehilangan semangat dalam rumah tangganya sendiri. Jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah, kacang tanah, dan juga minyak kacang tanah, bisa mengurangi efektivitas obat. Selain itu, selai kacang yang dijual di pasaran sering mengandung banyak gula, lemak trans, dan garam. 3 musuh utama pembuluh darah dan jantung. Apakah Bapak mengonsumsi kacang tanah setiap hari? Dan apakah tubuh Bapak sedang mengirim sinyal kelelahan yang belum sempat Bapak dengar? Kita masih bisa makan enak dan sehat, tapi yang paling penting adalah memilih jenis kacang yang tepat. Dan kacang tanah, meskipun murah dan familiar, bisa jadi adalah musuh tersembunyi yang perlahan-lahan mengikis vitalitas pria lansia. Mulailah mengamati, dan jika perlu, beranilah untuk berhenti demi diri sendiri dan demi pasangan yang masih setia mendampingi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu jenis kacang yang sering dianggap simbol kemewahan. Teksturnya lembut, rasanya manis ringan dan gurih, sering dijadikan hadiah atau pendamping teh sore. Itu adalah kacang mete. Namun sedikit yang tahu, di balik kulitnya yang elegan, tersembunyi satu hal yang perlu sangat diwaspadai oleh para pria berusia di atas 60 tahun. 70 tahun, seorang saya masih ingat dengan jelas seorang pasien lama saya, Pak Ridwan, pensiunan pengacara dari Surabaya. Posturnya tinggi besar, berbicara dengan tenang. Beliau datang ke saya bukan karena sakit khusus, tapi hanya mengatakan dengan nada pelan,
Saya masih mencintai istri saya, dokter. Tapi setiap kali ingin dekat, kaki saya lemas, punggung sakit, dan semuanya terasa sulit. Ketika saya menanyakan pola makan beliau, jawabannya cukup sehat. Tidak merokok, makan teratur, dan setiap sore ngemil beberapa butir kacang mete untuk menambah nutrisi. Kebiasaan kecil itulah yang ternyata menjadi akar masalah besar. Penelitian dari Universitas Indonesia 2020 memperingatkan bahwa kacang mete memiliki kadar oksalat yang sangat tinggi. Oksalat adalah zat yang dapat berikatan dengan kalsium di dalam usus, sehingga tubuh tidak mampu menyerap kalsium, yang pada akhirnya melemahkan tulang, terutama di area panggul dan tulang belakang bagian bawah. Dua area yang secara langsung memengaruhi postur dan daya tahan saat berdekatan dengan pasangan. Tak hanya itu, kacang mete juga memiliki indeks glikemik yang relatif tinggi di antara kelompok kacang-kacangan, serta mengandung banyak karbohidrat. Konsumsi secara rutin dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah, yang kemudian memicu pelepasan insulin. Ketika insulin terus meningkat dalam jangka waktu panjang, kadar hormon testosteron akan menurun, suatu faktor penentu vitalitas dan keperkasaan pria. Banyak orang lanjut usia memiliki gigi yang lemah atau kesulitan menelan. Kacang mete memang lembut, tetapi licin dan cukup besar. Jika tidak dikunyah dengan baik, bisa menyebabkan tersedak, suatu risiko yang tidak kecil bagi mereka yang pernah mengalami mulut kering atau gangguan saraf motorik. Pernahkah Bapak berpikir bahwa hanya beberapa butir kacang mete yang dikonsumsi setiap sore, yang dianggap sebagai kebiasaan sehat untuk menjaga kekuatan tulang, ternyata diam-diam justru melemahkan tubuh sedikit demi sedikit setiap harinya? Kedengarannya memang aneh, namun pada usia tertentu, yang terpenting bukan hanya makan cukup, tapi makan dengan tepat. Mungkin inilah saatnya untuk meninjau kembali, bukan karena kacang mete tidak baik, tetapi karena pada usia ini, tubuh telah berubah dan membutuhkan pilihan yang lebih cermat dan sesuai. Bapak yang saya hormati, jika suatu ketika Bapak merasa punggung nyeri saat ingin membungkuk untuk memeluk istri, atau kaki terasa goyah ketika hendak melangkah mendekat, maka mungkin pelakunya bukanlah usia, melainkan toples kacang mete yang terletak di ruang tamu. Hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa membawa dampak besar jika tidak diperhatikan. Begitu pula, pernahkah Bapak menyadari bahwa meskipun pola makan terasa lengkap, tubuh justru makin kurus, makanan terasa hambar, dan terkadang ada rasa logam aneh di mulut? Jika iya, maka sangat mungkin penyebabnya bukan berasal dari lauk utama di meja makan, melainkan dari satu hal kecil, kacang pinus. Kacang kecil, ramping, berwarna krem terang, yang biasa ditaburkan di atas salad, pasta, atau dijadikan camilan mewah. Namun bagi lansia, kacang pinus bisa menjadi pengganggu diam-diam bagi sistem saraf, indera pengecap, dan efektivitas pengobatan. Saya teringat pasien saya, Pak Marwan, 72 tahun, tinggal di Semarang. Beliau adalah seseorang dengan selera kuliner yang halus, senang mencoba menu baru, dan sangat menyukai masakan Eropa yang ringan. Namun belakangan ini, beliau mengeluhkan bahwa makanan tak lagi terasa enak. Selain itu, tekanan darahnya naik turun meskipun obat rutin tetap dikonsumsi. Ketika saya telusuri kembali kebiasaannya, ternyata beliau sering mengonsumsi kacang pinus setiap malam, dicampur dalam yogurt atau salad sayur. Dan inilah titik kuncinya. Penelitian dari Balitbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, tahun 2022 menunjukkan bahwa kacang pinus dapat menyebabkan sindrom pine mouth, kondisi di mana mulut terasa seperti berlogam selama beberapa hari, menyebabkan hilangnya nafsu makan, kurang gizi, penurunan berat badan, dan kelelahan tanpa sebab yang jelas. Bukan hanya itu, kacang pinus juga mengandung senyawa aktif yang dapat berinteraksi dengan lebih dari 60 jenis obat umum, termasuk obat tekanan darah, obat jantung, pengencer darah, dan bahkan obat peningkat vitalitas. Interaksi ini dapat menurunkan efektivitas obat, bahkan memicu efek samping berbahaya seperti gangguan irama jantung, perdarahan tidak normal, atau tekanan darah melonjak mendadak. Dengan bentuknya yang kecil dan licin, kacang pinus mudah tersangkut di tenggorokan, terutama bagi lansia yang mengalami kesulitan menelan atau mulut kering. Risiko tersedak atau sesak napas sangat nyata, terutama jika dikonsumsi sambil berbaring atau tidak dikunyah dengan benar. Jadi, apakah Bapak pernah mengalami rasa pahit di mulut, kehilangan nafsu makan, atau merasa obat tidak lagi bekerja sebaik sebelumnya meski diminum tepat waktu? Jika iya, cobalah periksa kembali toples kacang pinus di dapur. Mungkin Bapak sedang mengonsumsi camilan yang terlihat mewah, namun diam-diam merusak dari dalam.
Kacang pinus bukanlah musuh, tapi tidak cocok untuk semua usia, apalagi di usia emas, ketika tubuh menjadi sangat sensitif terhadap detail kecil. Makanan mewah bagi kaum muda terkadang bisa menjadi beban bagi kesehatan lansia. Bapak dan Ibu, setelah memahami 3 jenis kacang yang sebelumnya dianggap baik, namun ternyata diam-diam menggerus vitalitas pria lanjut usia, kini saatnya kita memasuki bagian yang lebih penting. 3. Kacang penyelamat yang dapat membantu tubuh tetap kuat secara alami, tanpa perlu obat-obatan. Jenis pertama yang ingin saya bahas adalah kacang almond. Kecil dan sederhana, namun almond menyimpan kekuatan besar bagi pria setelah usia 60 tahun. Almond kaya akan kalsium, magnesium, protein nabati, dan lemak sehat. Semua nutrisi penting untuk menjaga kekuatan tulang, otot yang sehat, serta kelancaran aliran darah hingga ke pembuluh kapiler terkecil, termasuk area paling sensitif. Bukan tanpa alasan jika sebuah penelitian dalam Journal of Nutrition and Aging tahun 2022 membuktikan bahwa pria lansia yang mengonsumsi almond setiap hari memiliki kadar testosteron 15% lebih tinggi, sirkulasi darah yang lebih baik, dan menurunkan risiko osteoporosis pada tulang panggul hingga 23%, area yang sangat berperan dalam menjaga kestabilan saat berdekatan dengan pasangan. Saya teringat Pak Fadli, 68 tahun, dari Bogor, yang datang untuk konsultasi dengan keluhan sering pusing, nyeri di panggul, dan kehilangan keseimbangan setiap kali ingin bermesraan dengan istrinya. Saat saya tanyakan tentang pola makannya, beliau mengatakan bahwa dirinya merasa sehat, tapi hanya makan nasi putih, sedikit sayur, dan sama sekali tidak mengonsumsi kacang-kacangan. Saya sarankan beliau mencoba menambahkan 10-12 butir almond tanpa garam setiap pagi, dimakan langsung atau direndam air hangat agar lunak. Setelah 1 bulan, beliau datang kembali dengan senyum cerah. "Dokter, saya merasa lebih tegak berdiri, pinggang tidak lagi nyeri, dan saya merasa punya tenaga kembali. Istri saya pun jadi lebih bahagia." Alasannya adalah karena kandungan kalsium dan magnesium dalam almond membantu memperkuat tulang panggul, protein dan lemak sehat membantu memulihkan massa otot. Antioksidan mendukung daya ingat dan emosi, serta serat alami memperlancar pencernaan, menghindarkan dari rasa kembung yang kerap mengganggu keintiman. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi almond yang tepat? Setiap hari, Bapak bisa makan sekitar 10-12 butir almond mentah, atau dipanggang kering tanpa garam, sebaiknya di pagi hari atau tengah hari sebagai camilan. Jika gigi lemah, almond bisa direndam air hangat selama 4-6 jam agar lunak dan mudah dikunyah. Hindari almond yang diberi gula, madu, atau digoreng dengan minyak. Namun perlu diperhatikan juga, jangan makan lebih dari 20 butir per hari agar tidak kembung. Jika Bapak memiliki riwayat batu ginjal oksalat, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan bagi yang sedang mengatur kadar gula darah, pastikan hanya konsumsi almond polos tanpa tambahan perasa. Bapak yang saya hormati, segenggam kecil almond setiap hari bukan hanya membuat tulang kuat, otot kencang, dan pikiran jernih, tapi juga membantu pria lansia menjaga performa, rasa percaya diri, dan koneksi emosional yang utuh bersama pasangan. Maka esok pagi, saat menyiapkan sarapan ringan, Bapak bisa bertanya pada diri sendiri, "Hari ini saya memilih kekuatan, atau membiarkan rasa lelah diam-diam menguasai?" Setelah memahami manfaat almond, kacang yang memperkuat tulang panggul dan membentuk otot, kini kita beralih ke jenis kacang yang tak kalah penting jika Bapak ingin menjaga kejernihan pikiran dan kelancaran aliran darah. Kacang kenari. Kacang yang bentuknya mirip otak manusia ini juga merupakan penjaga daya hidup otak dan vitalitas pria usia 60-70 tahun. Tidak sedikit pria yang datang kepada saya mengeluhkan, sering lupa, sulit fokus, dan kehilangan minat dalam hubungan suami istri. Rasanya seperti otak tidak lagi terhubung dengan tubuh. Saya biasanya tersenyum dan bertanya, "Apakah Bapak pernah makan kacang kenari?" Sebuah pertanyaan sederhana yang membuka perjalanan perubahan besar. Seperti Pak Rizal, 72 tahun, dari Malang. Setelah saya sarankan mengonsumsi 6 butir kacang kenari setiap hari secara rutin, hanya dalam sebulan beliau berkata, "Saya merasa pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi lebih semangat dari saat saya masih bekerja." Alasannya karena kacang kenari sangat kaya akan omega-3 nabati dan polifenol, 2 senyawa yang mampu memperkuat koneksi antar sel saraf, menjaga otak tetap responsif dan tajam. Sebuah penelitian dari University of California, Los Angeles, UCLA,
Tahun 2015 menunjukkan bahwa orang yang rutin makan kacang kenari memiliki fungsi kognitif lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Selain itu, kacang kenari juga mengandung arginin, asam amino yang mendukung produksi nitric oxide, membantu pembuluh darah melebar dan aliran darah lebih lancar ke organ-organ penting, termasuk organ reproduksi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Biology of Reproduction tahun 2012 juga mengonfirmasi diet tinggi kacang kenari dapat meningkatkan kualitas sperma dan kesuburan alami pada pria. Tak berhenti di situ, kacang kenari juga membantu tidur lebih nyenyak berkat kandungan melatonin alaminya. Saat tidur cukup, kadar testosteron akan terbangun kembali, emosi menjadi stabil, dan energi untuk keesokan harinya pun lebih utuh. Sebuah penelitian dari Nutrition Journal 2013 menyatakan bahwa mengonsumsi kacang kenari sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur pada orang lanjut usia berkat kemampuannya merangsang hormon tidur alami. Selain itu, konsumsi kacang kenari secara rutin juga dapat meningkatkan koordinasi gerak tubuh, hal yang tak kalah penting untuk menjaga rasa percaya diri dan kenyamanan saat momen intim bersama pasangan. Cara konsumsinya sangat sederhana. Setiap hari cukup makan sekitar 5-7 butir kacang kenari, pilih yang tanpa garam dan belum dibumbui. Bapak bisa memakannya di pagi hari bersama buah atau sebelum tidur untuk membantu relaksasi dan memperbaiki tidur. Namun, bagi yang memiliki masalah pencernaan atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikannya konsumsi rutin. Apakah akhir-akhir ini Bapak sering lupa, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi? Mungkin otak sedang kelaparan nutrisi tanpa disadari. Dan jika iya, mengapa tidak mencoba mulai dari hari ini, hanya dengan segenggam kecil kacang kenari setiap hari? Kacang kenari, meski diam, tapi adalah sekutu kuat bagi pria usia 70-an untuk menjaga kejernihan pikiran, kestabilan emosi, dan vitalitas alami tanpa bergantung pada obat-obatan. Jika almond adalah pendamping bagi tulang dan sirkulasi, sedangkan kacang kenari menutrisi otak dan tenaga, maka pistachio, atau dikenal juga sebagai kacang pistasio, adalah kunci untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, mengatur emosi, dan membuat mata Bapak tetap cerah setiap hari. Kecil, berwarna hijau lembut, kacang pistasio tidak hanya lezat, tapi juga merupakan harta tersembunyi bagi pria di atas usia 60. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Nutrients 2020 menunjukkan bahwa pria lanjut usia yang rutin makan pistasio memiliki penglihatan yang lebih tajam dan respons terhadap cahaya redup yang lebih cepat. Bukan hanya melihat jelas, tapi juga melihat satu sama lain dengan koneksi, ketulusan, dan emosi yang dalam. Pistachio juga sangat cocok untuk pria yang menderita tekanan darah tinggi, penyebab diam-diam yang mengurangi aliran darah ke penis. Berkat kandungan kalium alaminya yang tinggi dan natriumnya yang rendah, jenis kacang ini membantu mengontrol tekanan darah secara efektif. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2010 membuktikan bahwa pria usia 40 hingga 70 tahun yang makan 100 gram pistachio setiap hari selama 3 minggu mengalami peningkatan fungsi seksual secara signifikan karena aliran darah menjadi lebih lancar dan alami. Tak hanya itu, pistachio juga kaya vitamin B6, nutrisi penting yang mengatur serotonin dan dopamin, dua hormon pengendali suasana hati dan kenikmatan. Saat hormon ini seimbang, pikiran menjadi lebih tenang, tubuh lebih percaya diri, dan keintiman suami istri terasa lebih lengkap. Saya teringat kisah Pak Hasan, 73 tahun, dari Yogyakarta. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya sering merasa lelah, menjauh dari istrinya, padahal hatinya masih mencintai. Setelah 4 minggu rutin makan segenggam pistachio tanpa garam setiap pagi, beliau berkata dengan haru, "Saya tak lagi menghindari istri saya menatap matanya dan kembali merasakan genggaman tangan seperti dulu." Cara konsumsinya juga sederhana. Makan sekitar 30-40 butir pistachio tanpa garam setiap hari, dibagi 2 kali, pagi bersama buah atau yogurt dan sore sebagai camilan ringan. Hindari pistachio yang dipanggang dengan garam atau dibumbui karena bisa meningkatkan tekanan darah dan mengurangi manfaatnya. Jika Bapak memiliki masalah ginjal atau harus menjalani diet rendah kalium, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Jadi, Bapak yang saya hormati, jika belakangan ini Bapak merasa kehilangan koneksi dengan istri, bukan karena cinta yang memudar, tapi karena tubuh tak lagi merespons seperti dulu.
Cobalah mulai dari segenggam pistasio setiap hari, karena ketika mata kembali cerah, aliran darah lancar, dan emosi kembali hadir, maka vitalitas pria juga akan bangkit kembali bersama pelukan hangat setiap pagi. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum saya mengakhiri video hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting, seperti pesan dari seorang sahabat tua yang penuh kepedulian. Apa yang saya bagikan dalam video ini sepenuhnya bersifat edukatif dan untuk meningkatkan kesadaran, bukan sebagai pengganti konsultasi medis pribadi. Karena setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda, bahkan beberapa jenis kacang yang terlihat sederhana pun perlu dipilih dengan hati-hati. Jika Bapak sedang menjalani pengobatan untuk penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan ginjal, mohon selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengubah pola makan. Beberapa jenis kacang mengandung kalium tinggi yang mungkin tidak cocok untuk menderita penyakit ginjal. Atau jika dikonsumsi dengan takaran yang salah, lemak dalam kacang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, memengaruhi tekanan darah dan kadar gula. Dengarkan tubuh Bapak, perhatikan setiap perubahan kecil, dan jangan ragu bertanya pada dokter yang telah lama mendampingi Bapak. Hari ini, kita tidak hanya berbicara soal kacang-kacangan, tapi juga tentang menjaga kesehatan, menjaga harga diri, dan menjaga kehangatan cinta suami istri di usia senja. Pak Sugeng dulu sempat merasa dirinya tidak akan pernah pulih kembali. Pak Bambang percaya bahwa kacang mete adalah makanan kelas atas, namun justru membuat kesehatannya menurun drastis tanpa disadari. Dan akhirnya kita bersama-sama menyadari, almond, kenari, pistachio, kacang-kacangan kecil ini ternyata mampu membantu memulihkan kekuatan, kepercayaan diri, dan kedekatan secara alami setelah usia 60 tahun. Usia tua tidak bisa menghalangi cinta, tapi kurangnya pengetahuan bisa diam-diam menghilangkan koneksi yang berharga itu. Jadi, dari 6 jenis kacang yang kita bahas hari ini, mana yang masih Bapak konsumsi, mana yang belum pernah Bapak perhatikan? Silakan bagikan di kolom komentar, karena dari cerita Bapak, orang lain pun bisa terbantu dan tercerahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan. Semoga setiap pagi yang Bapak jalani selalu menjadi awal yang baru, penuh makna, dan penuh kasih sayang.